Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galeno Radi Parawansa dengan NIM 200 Saya dari kelas HTN B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksekusi. Pengertiannya serta mengapa harus ada eksekusi, tujuan, dan dasar hukum eksekusi. Dan asas-asas eksekusi juga termasuk apalagi ya. Yuk, kita mulai saja dari pengertian dulu. Eksekusi: pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Mengapa harus ada eksekusi? Akhir dari pemeriksaan perkara ialah putusan. Namun, dengan putusan persoalan belum berakhir putusan. Harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan tidak berarti ketika tidak dapat dilaksanakan. Olehnya, putusan hakim mengandung kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial memiliki arti kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Berikutnya yaitu apa ya? Berikutnya apa, Cak? Tujuan eksekusi. Tujuan eksekusi yaitu putusan pengadilan pada akhirnya menjadi suatu yang dipaksakan. Kenapa? Karena pihak yang kalah tidak mau mematuhi dengan sukarela. Eksekusi bertujuan untuk melaksanakan putusan sebagaimana? Sebagai bentuk pemenuhan prestasi. Gokil. Berikutnya itu dasar hukum. Dasar hukum eksekusi. Dalam RBG dan HIR pasal 206 sampai pasal sampai pasal 258 RBG dan pasal 195 pasal 224 HIR. Kalau dalam RV pasal 1033 atau pasal 1033 RV UU nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Anjay. Pasal 36 ayat 3 dan 4. Berikutnya yaitu asas-asas ya. Yang mana ini? Oh iya. Asas-asas eksekusi. Berikutnya. Enggak kelihatan. Asas-asas eksekusi. Ada 4. Yang pertama, menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan tidak menjalankan secara sukarela.
Yang ketiga, putusan dapat dieksekusi bersifat kondemonentawer. Yang terakhir, yang terakhir, yang terakhir yaitu eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Berikutnya, menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap jika tidak terdapat lagi upaya hukum atasnya. Dalam pengertian, ulang aja coy. Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap jika tidak terdapat lagi upaya hukum atasnya. Dalam pengertian putusan sudah memiliki kekuatan mengikat yang positif, mencakup putusan 1 2 3 4 5 5. Yang pertama, putusan perstek. Yang dimohonkan perset. Yang kedua, putusan pengadilan negeri yang dimohonkan banding. Yang ketiga, putusan pengadilan tinggi yang dimohonkan kasasi. Yang berikutnya putusan kasasi. Terakhir yaitu putusan perdamaian. Menjalankan isi putusan ada dua. Pertama itu sukarela. Yang kedua nggak terpaksa. Terpaksa. Berikutnya, eksekusi menjadi pilihan ketika pihak yang kalah tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela. Berikutnya, ketua pengadilan memanggil pihak yang kalah untuk ditegur agar supaya segera mematuhi isi putusan dalam jangka waktu 8 hari sejak teguran itu. Sifatnya komendatoir pada putusan yang dapat dieksekusi. Proses eksekusi nih. Gini ya. Diajukan kepada ketua pengadilan negeri oleh pihak yang menang. Terus pemanggilan. KPN memanggil serta memberikan unmanning atau peringatan pada tergugat untuk melakukan isi putusan pengadilan dalam 8 hari. Perintah eksekusi dapat dilanjutkan ke tahap ini ketika peringatan diabaikan. Keluar surat penetapan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dipimpin oleh ketua pengadilan. Itu perintah eksekusi oleh ketua pengadilan dalam bentuk surat penetapan. Pelaksanaannya ialah panitera atau jurusita dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Memerintahkan panitera atau jurusita untuk melakukan pembebanan kita eksekusi ekstotorial berselek. Berikutnya, pejabat yang melakukan eksekusi membuat berita secara eksekusi tentang eksekutorial beslek. Tujuannya agar terjadi penyitaan terhadap barang tidak tetap, benda bergerak dan barang tetap jika tidak cukup penyitaan sebagai pengganti jumlah uang yang tersebut dalam putusan dan seluruh biaya. Eksekutorial beslek otomatis sebagai lanjutan juga dari konservatoire beslek, sifat jaminan. Proses lanjutan lelang atas barang yang telah disita. Berikutnya jenis-jenis eksekusi. 3 jenis eksekusi. Eksekusi membayar sejumlah uang diatur dalam pasal 195 197 HIR. Kedua, eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan diatur dalam pasal
225. Eksekusi yang ketiga, eksekusi real, diatur dalam pasal 197. Oke. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai eksekusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.